Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. 23.300 prasasti niat Dao, ditambah 2 niat Dao terkuat. Ini cukup untuk mengguncang orang sampai ke akar-akarnya. Faktanya, hal yang paling mengejutkan adalah bagi para ahli Realmless ini karena mereka mengetahui usia kultivasi Yang Chen dan sebagai perbandingan, mereka bahkan lebih menyadari betapa mengerikannya usia kultivasi Yang Chen yang sesuai dengan prasasti niat Dao ini. Yunqi Tianzun kini telah sadar dan menatap cermin pemisah langit tanpa masalah. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, Dao Ming Tianzun, bisakah kau berhenti saja? Kau masih bilang Yang Chen bermasalah. Kurasa otakmu bermasalah. Dia hanya mengutuk dirinya sendiri, mengapa dia tidak menghentikan Dao Ming Tianzun. Ekspresi Dao Ming Tianzun agak canggung, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau kamu tegak, kamu tidak takut bayanganmu bengkok. Kenapa kamu menyembunyikannya tadi? Apakah kau ingin semua orang di dunia tahu bahwa kau memiliki 2 niat Dao terkuat? Tanya Yang Chen dengan marah. Dao Ming Tianzun dimarahi oleh Yang Chen dan sangat kesal, tetapi dia memang salah dalam masalah ini, terutama setelah Yang Chen mengatakan ini, dia bahkan lebih salah lagi. Memang, 2 niat Dao terkuat milik Yang Chen tersembunyi dengan baik tanpa masalah apapun, tetapi dia menyebabkan begitu banyak masalah sehingga 2 niat Dao terkuat itu muncul, dan sulit untuk menjamin bahwa seseorang akan memikirkan Yang Chen. Hal ini membuat Dao Ming Tianzun tidak yakin bagaimana harus menanggapi, jadi dia hanya bisa bergumam beberapa patah kata dan mundur. Pada titik ini, tak satu pun ahli Maha Mulia Surgawi yang datang membela Dao Ming Tianzun, karena itu memang masalahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang dipikirkan Dao Ming Tianzun. Karena sekarang, perhatian semua orang terfokus pada Yang Chen. Di antara mereka, beberapa ahli Realmless memiliki niat aneh di mata mereka dan memiliki ide-ide lain. Misalnya, Dao Ming Tianzun. Awalnya, Dao Ming Tianzun tidak menyangka bahwa setelah dipertimbangkan dengan saksama, ada 2 niat Dao yang terkuat. Jika dia bisa mendapatkannya, semakin Dao Ming Tianzun memikirkannya, semakin bersemangat dia dan menyipitkan matanya, mengangkat sudut mulutnya. Adapun para dewa surgawi lainnya, seperti Yunqi Tianzun dan Ling Hua Tianzun, mereka menatap Yang Chen dengan tajam, terutama para dewa surgawi lainnya yang tak sabar untuk langsung bertanya, Yang Chen, sahabatku, kau telah menempuh perjalanan jauh untuk datang ke wilayah utara kali ini dan menceritakan rencanamu kepada kami, yang cukup melelahkan bagimu. Namun, memang sulit untuk kembali di masa depan. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang, kenyataannya adalah kau mungkin sebaiknya meninggalkan kehidupanmu di wilayah selatan dan memulai hidup baru di wilayah utara, menikah dan memiliki anak. Kami di wilayah suci angin melolong sangat menyambutmu. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam merasa getir dan tak bisa menahan senyum. Ia hanya khawatir 2 niat Dao terkuatnya terbongkar, tetapi dalam sekejap mata, ia malah mengurusi urusan pernikahan, membangun keluarga, dan punya anak. Seorang Venerate Surgawi berkata demikian, dan Venerate Surgawi lainnya pun menjadi tidak sabar. Yang Chen, Sekte Awan Surgawi kami dengan tulus menyambut Anda. Sekte Bangau Roh kami juga menyambutmu, adik muda Yang Chen. Di antara mereka terdapat pasukan wilayah suci, dan juga sejumlah pasukan non-wilayah suci. Pasukan daerah suci menampilkan keunggulan mereka semaksimal mungkin, sedangkan pasukan non-daerah suci tidak merasa patah semangat atau rendah diri, dan mereka juga menyebutkan kekuatan mereka, berharap Yang Chen dapat bergabung dengan mereka. Terlepas dari candaannya, seseorang seperti Yang Chen sangat berbakat dalam berbagai niat Dao, dan kehadirannya di sekte mereka akan membawa banyak manfaat. Ini salah satu alasannya. Apa gunanya lagi? Yang Chen memiliki jasad yang luar biasa. Ketika para ahli tingkat raja mendiskusikan hadiah apa yang akan diberikan kepada Yang Chen, sekte manapun yang dia ikuti pasti akan mendapatkan manfaatnya. Yunqi Tianzun kini bergabung dengan tim, berkata dengan lembut, Yang Chen, sahabatku, area suci Raja Roh kami sangat menyambutmu. Di wilayah utara, area suci Raja Roh kami adalah pilihan terbaikmu. Mendengar tentang area suci Raja Roh, Yang Chen tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia telah lama mencari Raja Roh. Namun, setelah didengarkan lebih dekat, Yunqi Tianzun benar-benar berwajah datar. Ada apa dengan gerakan Raja Roh? Raja Roh jelas-jelas dipenjara di Istana Raja Roh. Sementara itu, Ling Hua Tianzun juga menambahkan, Yang Chen, sahabatku, sejak zaman dahulu, wilayah ilahi 3 bunga kami telah dikenal karena teknik daunnya yang tak tertandingi di dunia, dan merupakan sekte dengan kultivator wanita terbanyak. Jika kau membutuhkan teknik dao atau belum menikah, kau bisa datang ke wilayah ilahi 3 bunga kami. Aku dan para kultivator wanita dari sekte 3 bunga kami akan menyambutmu dengan hangat. Selama beberapa hari terakhir, murid-muridku sering bertanya tentangmu, dan kisah heroikmu telah menyebar luas. Setelah itu, Ling Hua Tianzun terkikik sambil menutup mulutnya. Yang Chen agak malu. Orang-orang ini bahkan tidak meminta pendapatnya saat berbicara. Dia tidak dapat menahan batuknya, di mana aku sekarang?
Yunqi Tianzun mengira Yang Chen akan tinggal di tempat mereka, dan berkata, Yang Chen, sahabatku, kau sekarang berada di gunung pengamat angin di area suci Raja Roh kami. Para senior sekalian, kalau soal bergabung dengan berbagai sekte, mari kita lupakan saja. Namun, saya sangat tertarik dengan syarat yang kalian ajukan. Bagaimana kalau kita tinggal sebentar dulu? Bolehkah? Tanya Yang Chen. Tentu saja, tidak masalah. Silakan datang kapan saja. Yunqi Tianzun adalah orang pertama yang memimpin jalan. Mereka dapat memahami bahwa Yang Chen tidak dapat langsung mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan sekte mereka, tetapi selama dia menyebutkan untuk tetap tinggal, bukankah pada akhirnya dia akan bergabung dengan mereka dengan tetap tinggal? Yang Chen sebenarnya ingin menetap sementara di kawasan suci Raja Roh, karena hal ini mungkin akan memungkinkannya untuk berhubungan dengan Raja Roh, menyelesaikan masalah istana tidur Raja Roh, dan kemudian pergi mencari paviliun Dewa Langit dan Zhang Suelian. Namun, ada juga masalah dengan Sekte Tiga Bunga. Dia harus pergi ke Sekte Tiga Bunga untuk menemukan niat dao hidup dan mati yang terkuat, juga masalah tentang Ji Wei. Yang Chen merenung dalam-dalam, tersenyum pahit 2 kali, lalu berkata lagi, para senior, saya sudah lama mengagumi area suci Raja Roh dan selalu ingin bergabung. Namun, saya juga cukup tertarik dengan Sekte Tiga Bunga. Saya mohon maaf kepada para senior dan Yunqi Tianzun. Saat dia mengatakan hal ini, orang banyak merasa sedikit kecewa, sementara hanya Ling Hua Tianzun dan Yunqi Tianzun yang tampak gembira. Mengapa Yunqi Tianzun bahagia? Dia orang yang licik. Apa maksud kata-kata Yang Chen? Yang Chen secara terbuka mengatakan bahwa ia telah lama mengagumi area suci Raja Roh, yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peluang bagus. Raja Roh kini terjebak, dan wilayah suci mereka selalu kesulitan untuk berkembang, sehingga mereka sangat membutuhkan bakat. Tidak diragukan lagi, tujuan Yang Chen memang ini. Namun, bukan berarti Yang Chen ingin berada di dua perahu yang berbeda. Sebenarnya, ia tidak berniat bergabung dengan kekuatan lain, melainkan orang lain yang berpikir demikian, sehingga muncullah gagasan untuk berada di dua perahu yang berbeda. Kini, Ling Hua Tianzun terkekeh di hadapan semua orang yang iri. Yang Chen, sahabatku, memilih untuk tinggal sementara di Sekte Tiga Bunga kami adalah pilihan terbaik. Para kultivator wanita Sekte Tiga Bunga kami adalah yang paling perhatian dan lembut. Saat kau bergabung dengan sekte kami, istana ini akan memastikan murid-murid kami melayanimu dengan baik. Melihat Yang Chen menyetujui Ling Hua Tianzun, yang lain merasa patah hati, berpikir bahwa bahkan para pahlawan pun tak mampu menolak pesona seorang wanita cantik. Meskipun Yang Chen telah mencapai prestasi luar biasa dalam perjalanannya dari selatan, pada akhirnya ia tetaplah seorang pemuda. Pemuda itu memiliki sifat romantis, dan keputusan Yang Chen untuk bergabung dengan Sekte Tiga Bunga kemungkinan besar dimotivasi oleh para pengikut wanita cantik di sekte tersebut. Sayangnya, sekte mereka hanya memiliki sedikit pengikut perempuan, jika tidak, mereka bisa saja mengikuti contoh Ling Hua Tianzun dan menjelaskan niat mereka kepada Yang Chen, sehingga dia mau berpihak pada mereka. Semua orang berpikir seperti ini, termasuk Ling Hua Tianzun, tetapi tidak ada rasa malu dalam hal itu. Cinta antara pria dan wanita merupakan pengalaman alami manusia, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu telah lama berpikiran terbuka tentang hal itu. Poin pentingnya adalah dengan bakat dan kultivasi Yang Chen, jika dia memilih kultivator wanita dari Sekte Tiga Bunga, bukan hanya para senior akan merasa puas, tetapi para junior juga akan bermimpi dia ikut. Bagi individu yang luar biasa, semakin tinggi kultivasi seorang wanita, semakin jelas dia memahami betapa berharganya mereka sebenarnya. Yang tidak mereka ketahui adalah Yang Chen punya alasan lain untuk bergabung dengan Sekte Tiga Bunga. Namun, kata-kata ini tidak bisa diucapkan sekarang. Yang Chen melirik semua orang dengan tatapan meminta maaf di dalam hatinya. Ling Hua Tianzun, di sisi lain, tidak sabar untuk pergi, berkata kepada Yang Chen, apakah kita akan pergi? Yang Chen mengangguk, terima kasih, Ling Hua Senior. Bukan masalah, bukan masalah. Ling Hua Tianzun tertawa terbahak-bahak. Dengan cara ini, Yang Chen bangkit dan pergi bersama Ling Hua Tianzun. Melihat Yang Chen pergi, Yunqi Tianzun dipenuhi penyesalan. Lagi pula, sejak awal, Yang Chen memang berada di bawah pasukannya. Namun kini, dalam sekejap mata, ia mengikuti orang lain ke wilayah ilahi yang berbeda, membuat Yunqi Tianzun merasa kesal. Dengan demikian, cerita Yang Chen berakhir, dan dia pergi bersama Ling Hua Tianzun ke wilayah ilahi Tiga Bunga. Begitu ia menginjakkan kaki di wilayah ilahi Tiga Bunga, kabar kedatangan Yang Chen ke Sekte Tiga Bunga menyebar dengan cepat. Sekelompok murid bergegas mempersiapkan kedatangannya. Lagi pula, selama periode ini, topik yang paling banyak dibicarakan adalah prestasi luar biasa Yang Chen. Semua orang tahu bahwa ia adalah target berharga bagi semua kekuatan besar. Perjalanannya dari selatan ke tempat ini, terlepas dari prestasinya, tak tertandingi kekuatannya. Banyak murid perempuan dari Sekte Tiga Bunga penasaran dengan Yang Chen. Mereka ingin tahu seperti apa sosok Yang Chen, sosok yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan.
Pada saat yang sama, di bagian utara alam selatan, keretakan spasial yang sangat besar meledak, mengejutkan seluruh wilayah laut dan menyebabkannya kehilangan ketenangannya. Suku manusia ikan yang tinggal di laut ini pun bergegas muncul dari air ke permukaan untuk memeriksa apa yang terjadi. Suara apa itu tadi? Entahlah, fluktuasi spasialnya aneh sekali. Sepertinya ada seseorang dari dunia lain yang mencoba datang ke sini. Ada apa? Sekelompok manusia ikan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa jenderal manusia ikan berbaju besi yang memegang tombak tiba dari kejauhan. Di tengah keributan itu ada seorang manusia ikan tampan yang mengenakan mahkota, yang menunjukkan statusnya yang tinggi. Raja Agung telah datang. Raja Agung, baru saja terjadi fluktuasi spasial yang serius di area ini. Apa yang terjadi? Sekelompok orang bertanya kepada Raja Manusia Ikan. Raja Manusia Ikan adalah seorang manusia ikan laki-laki dengan aura kesombongan yang angkuh. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, wilayah yang terhubung dengan antarmuka ini adalah alam roh. Selama bertahun-tahun, terkadang ada beberapa sumber daya tak berguna dari alam roh yang memasuki wilayah laut kita melalui turbulensi spasial. Ada beberapa catatan dalam kitab-kitab kuno tentang hal ini. Kemungkinan besar, itu adalah sampah tak berguna yang diangkut ke sini oleh turbulensi. Begitu ya, itu sesuatu dari alam roh. Benda apa yang bisa dihasilkan di tempat sampah itu? Kalau begitu, kita tidak perlu memperhatikannya lagi. Saya pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Para manusia ikan ini berbicara dengan nada meremehkan tentang alam roh. Tepat ketika mereka mengira telah menemukan jawabannya dan hendak pergi, sebuah suara keras tiba-tiba meletus. Retakan spasial itu menjadi lebih ganas dan lebih lebar dari sebelumnya. Saat retakan itu mulai meluas, dua makhluk muncul darinya dalam waktu singkat. Keduanya jelas bukan sumber daya atau material surgawi dan harta duniawi yang disebutkan oleh suku manusia ikan. Kedua makhluk itu memancarkan aura yang menakjubkan, menunjukkan sifat mereka yang luar biasa. Jika Yang Chen ada di sana, dia pasti akan mengenali mereka. Keduanya tak lain adalah putra mahkota klan Dewa Roh, Peng Wanli, dan pakar teratas alam manusia, Mu Taiking. Sekarang Mu Taiking dan Peng Wanli muncul di sini, mereka melemparkan tatapan dingin dan mengesankan ke sekeliling mereka. Manusia alam roh, dan makhluk asing yang belum pernah kulihat sebelumnya benar-benar muncul di alam selatan kita. Raja manusia ikan mencibir, kalian berdua makhluk rendahan pasti menggunakan suatu cara untuk muncul di alam selatan kita. Kalian beruntung bisa selamat dari turbulensi spasial. Tapi cukup bicaranya, ayo kita bunuh mereka. Mendengar ini, para jenderal manusia ikan di sekitarnya mengangguk dan menyerang Peng Wanli dan Mu Taiking tanpa berdiskusi lebih lanjut. Di mata suku manusia ikan di alam selatan, Peng Wanli dan Mu Taiking tidak lebih dari makhluk rendahan dari alam roh. Namun para manusia ikan ini tidak tahu. Di mata Peng Wanli dan Mu Taiking, suku manusia ikan bahkan lebih rendah dari makhluk rendahan. Bagi Mu Taiking, suku manusia ikan hanyalah ras yang telah diusir ke laut oleh manusia di zaman kuno. Sementara bagi Peng Wanli, semua ras hanyalah budak klan Dewa Roh. Karena itu, mereka berdua bahkan tidak repot-repot melihat musuh mereka. Mereka langsung melepaskan aura mengerikan, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Pertarungan dimulai dalam sekejap. Suku manusia ikan bertempur dengan dua kekuatan besar. Segera, 3 hari. Dalam 3 hari itu, seluruh wilayah laut dilanda badai yang mengerikan, dan bau darah memenuhi seluruh wilayah itu. Beraninya kau menyerang suku manusia ikan kami. Dua orang alam roh ini berani menyerang suku manusia ikan kita. Mereka ahli tahap tanpa batas. Cepat, minta ahli panggung tanpa batas dari distrik suci untuk datang. Dalam 3 hari ini, banyak sekali manusia ikan yang dibantai. Di mata Peng Wanli dan Mu Taiking, suku manusia ikan yang disebut-sebut itu tidak penting bagi mereka. Mereka tidak keberatan membunuh mereka semua. 3 hari kemudian, mereka berdiri di langit di atas wilayah laut, melihat ke bawah. Manusia ikan ini sedang mencari kematian, kata Mu Taiking malas sambil melihat sekeliling, jadi ini wilayah selatan, bukan tempat yang buruk. Bocah Yang Chen itu sebenarnya bersembunyi di sini. Peng Wanli berkata dengan dingin, Mu Taiking, ingatlah, aku membantumu menghadapi Yang Chen ini hanya demi ki abadi itu. Mu Taiking terkekeh, Peng Wanli, kalau kau memang tidak menginginkan ki abadi itu, aku tidak keberatan. Aku bisa menangani Yang Chen sendiri. Peng Wanli mendengar tentang ki abadi dan raut wajahnya sedikit melunak, jika semudah itu menghadapi bocah yang ini, kita pasti sudah membunuhnya sampai sekarang. Karena kita sudah sampai di wilayah selatan, aku pasti akan mendapatkan bagian dari ki abadi ini. Kalau begitu, mari kita selidiki perlahan kemana perginya si bermarga yang ini. Kudengar tujuannya di wilayah selatan adalah Paviliun Dewa Langit. Mu Taiking menggosok alisnya, kita akan pergi ke Paviliun Dewa Langit. Namun, alam selatan bukanlah alam roh, dan mungkin ada kekuatan-kekuatan di luar alam tanpa batas. Kita tidak boleh bertindak gegabah, dan kita harus mencoba menemukan Paviliun Dewa Langit terlebih dahulu. Peng Wanli tidak membuang kata-kata lagi, dan bersama Mu Taiking, menghilang ke laut.
Beberapa hari kemudian, badai meletus di laut ini, dan ketika sejumlah besar orang kuat bergegas ke sini, semua anggota suku manusia ikan di laut ini tewas secara tragis. Anda harus tahu bahwa suku manusia ikan memiliki kedudukan khusus di wilayah selatan. Manusia di wilayah selatan menghargai kreativitas dan kemampuan suku manusia ikan, sehingga mereka memberikan status khusus dan menganggap mereka sebagai manusia, sehingga suku manusia ikan dapat merencanakan kesejahteraan bagi manusia. Karena suku manusia ikan tidak kuat dalam pertempuran, ras ini dilindungi oleh manusia. Kini, ketika pembantaian semacam itu terjadi, tak seorang pun bisa tetap tenang. Dalam sekejap, berita itu menyebar dengan cepat, dan kekuatan besar mulai mengejar orang misterius yang membunuh suku manusia ikan. Pada saat yang sama, Yang Chen tiba di Sekte Tiga Bunga di bawah bimbingan Linghua Tianxun. Ketika mereka tiba di Sekte Tiga Bunga, Yang Chen melihat dari kejauhan dan merasakan kemunculan Sekte Tiga Bunga yang dikabarkan. Didukung oleh 3 kelopak besar di bawahnya, sebuah sekte besar terhubung ke puncak-puncak gunung di atas, muncul di garis pandang Yang Chen seperti seekor naga besar yang agung. Di dalam Sekte Tiga Bunga, persiapan telah dilakukan untuk kedatangan Linghua Tianxun. Dalam sekejap, banyak murid perempuan menyambut mereka dari berbagai arah. Melihat Yang Chen dan Linghua Tianxun kembali, mereka buru-buru berkata, kami memberi hormat kepada Linghua Tian Sovereign. Selamat datang Tuan Muda Yang Chen. Yang Chen melirik dan melihat para wanita ini cantik dan berwajah halus. Jelas mereka adalah orang-orang pilihan yang datang ke sini untuk menyambut mereka. Upacara penyambutan kini menyerupai pesta perjamuan, dengan banyak murid perempuan memancarkan keharuman lembut dan elegan. Sekalipun hati Yang Chen sekuat batu, melihat begitu banyak wanita menatapnya dengan lemah lembut membuatnya merasa agak bingung. Namun tak lama kemudian, Yang Chen tersadar kembali, menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan tetap tenang. Linghua Tianxun tersenyum tipis, bagaimana, Yang Chen, sahabatku? Murid-murid ini adalah elit Sekte Tiga Bunga kami di tahap Nirvana. Mereka semua sekarang belum menikah. Jika kau tertarik, kau bisa mengenal mereka. Soal percintaan, tidak ada yang tahu pasti. Mungkin, hehe, kau akan menemukan jodohmu di Sekte Tiga Bunga kami. Yang Chen kini mengerti niat Linghua Tianxun. Linghua Tianxun ini mungkin tidak percaya bahwa ia akan sepenuhnya mengabdi pada Sekte Tiga Bunga, jadi ia ingin Yang Chen merasakan berkah Sekte Tiga Bunga dan menemukan seorang murid perempuan untuk berbagi kehidupan bersama agar dapat sepenuhnya terikat dengan sekte tersebut. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya? Jelas dia punya motif tersembunyi, jadi dia berkata, itu tidak perlu. Aku agak lelah setelah perjalanan. Aku ingin istirahat sebentar. Begitu, ekspresi Linghua Tianxun menjadi sedikit serius. Mungkinkah Yang Chen tidak terlalu menghargai murid-murid perempuan ini? Sejujurnya, para murid perempuan ini memang cantik, tetapi mereka tidak memiliki karakteristik khusus. Di sisi lain, Yang Chen pasti telah melihat banyak wanita luar biasa di wilayah selatan, jadi dia tidak akan terkesan dengan sembarang karakter. Memikirkan hal ini, Linghua Tianxun menggelengkan kepalanya, merasa bahwa murid-murid perempuan ini tidak akan mampu bersaing. Ia harus mencari lebih banyak wanita hebat untuk Yang Chen. Untuk saat ini, Linghua Tianxun memimpin Yang Chen, mengatur tempat tinggal untuknya terlebih dahulu. Selama perjalanan mereka, Yang Chen telah mendapatkan pemahaman umum tentang Sekte Tiga Bunga. Sekte ini tidak berfokus pada kultivator wanita, tetapi rasio pria dan wanita sedikit lebih menguntungkan wanita. Hal ini berbeda dengan sekte lain, di mana wanita merupakan minoritas atau bahkan langka. Yang Chen dengan hormat berkata, terima kasih, Senior Linghua. Sahabat muda Yang Chen, jika ada yang kau butuhkan, kau bisa memerintahkan murid-murid lain kapan saja, dan aku akan segera mengetahuinya. Linghua Tianxun tersenyum lembut. Yang Chen dengan hormat berkata, junior mengerti. Lalu Linghua Tianxun pergi. Hunian yang diatur oleh Linghua Tianxun untuk Yang Chen merupakan puncak gunung yang berdiri sendiri. Halamannya dipenuhi pepohonan, bunga, dan vegetasi, dengan pemandangan yang indah dan air terjun gantung, memberikan rasa rileks dan menyenangkan. Yang Chen menetap di Sekte Tiga Bunga untuk sementara waktu dan merenung dalam hati. Setelah menetap di Sekte Tiga Bunga, Yang Chen juga melepaskan Ji Wuyi. Senior Ji, Yang Chen berkata dengan hormat. Ketika Ji Wuyi dibebaskan, ia sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Yang Chen akan menganggap serius masalah putranya, yang menunjukkan bahwa toleransi dan pertimbangan pihak lain terhadap orang lain sungguh luar biasa. Senior Ji, sekarang setelah aku tiba di Sekte Tiga Bunga, kamu juga bisa membicarakan tujuanmu datang ke Sekte Tiga Bunga, dan aku akan membantumu sepanjang perjalanan. Kata Yang Chen. Ji Wuyi mendesah dalam hatinya, senyum pahit muncul di wajahnya. Dia telah meminta Yang Chen untuk membawanya ke Sekte Tiga Bunga tanpa benar-benar berpikir bahwa Yang Chen akan mampu menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil ini. Namun, tanpa diduga, Yang Chen memang membawanya ke Sekte Tiga Bunga. Melihat hal yang hampir mustahil itu terjadi, dia tidak percaya apa yang disaksikannya. Kalau begitu, dia mungkin juga akan mengajukan permintaan luar biasa lainnya.
Ji Wui tersenyum getir, sekarang setelah aku datang ke Sekte Tiga Bunga, satu-satunya yang kuinginkan di hatiku adalah bertemu kembali dengan Raja Suara Gembira. Jika kau bisa membantuku, aku akan mati tanpa penyesalan. Ketika Yang Chen mendengar kata, Raja Suara Gembira, dia terkejut, siapakah Raja Suara Gembira? Raja Suara Gembira adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat raja di wilayah ilahi Tiga Bunga dan satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat raja perempuan di seluruh wilayah selatan, ujar Ji Wui, sambil tersenyum getir. Mendengar ini, Yang Chen tahu pasti ada cerita antara Ji Wui dan Raja Suara Gembira. Namun, dia tidak bisa menanyakan apa ceritanya. Ini mungkin agak sulit, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu senior. Yang Chen menggaruk kepalanya. Lagi pula, seorang ahli tingkat raja bukanlah seseorang yang bisa ia temui kapanpun ia mau. Meskipun akan lebih mudah dengan seorang yang mulia surgawi, akan lebih sulit dengan ahli tingkat raja. Tidak masalah, lakukan saja yang terbaik. Jika kita bisa bertemu, itu artinya masih ada hubungan di antara kita. Jika kita tidak bertemu, itu artinya takdir kita telah berakhir. Ji Wui menggelengkan kepalanya. Yang Chen mengangguk ringan. Ji Wui berhenti berbicara, dan Yang Chen pun terdiam. Saat ini, Yang Chen menggali jauh ke dalam tubuhnya dan mulai mencoba menghubungi Ice and Fire Sky Phoenix. Sejak ia muncul dari tanah Yin ekstrim, Phoenix langit es dan api telah menghilang sepenuhnya, menyebabkan kekhawatiran di hati Yang Chen. Sungguh luar biasa bahwa Phoenix langit es dan api telah membantunya melarikan diri dengan menggunakan kekuatan hukum secara paksa, tetapi ia juga jatuh koma, tanpa tahu kapan ia akan bangun. Yang Chen berteriak dalam hatinya beberapa saat, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada tanda-tanda bahwa Lu akan bangun. Yang Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Pada periode berikutnya, ia mulai serius berkultivasi. Meskipun telah terbangun, ia sangat kelelahan akibat pertempuran panjang di tanah Yin ekstrim. Kelelahan semacam ini tidak hanya fisik tetapi juga mental, dan tidak dapat dipulihkan hanya dengan tidur dan minum sedikit obat. Ia membutuhkan waktu untuk pulih. Selama proses penyembuhan ini, yang membuat Yang Chen tidak terhibur adalah usaha yang dilakukan Spirit Flower Venerate untuk mengikatkan minatnya dengan Sekte Tiga Bunga. Selama beberapa hari terakhir ini, cukup banyak kultivator wanita tahap nirvana datang ke pintunya, menanyakan apakah dia ingin mengenal Sekte Tiga Bunga atau apakah ada permintaan lainnya. Saat jiwa Yang Chen tercerai-berai, terlihat jelas bahwa para murid perempuan ini luar biasa, satu lebih unggul dari yang lain. Kekuatan tahap nirvana tidak lemah, dan penampilan mereka cukup menggoda. Namun, dia menolak semuanya. Meski mendapat penolakan, Spirit Flower Venerate merasa dirinya punya standar tinggi dan terus mengatur agar para kultivator wanita kemudian bahkan mengganggu beberapa wanita tahap kenaikan agung, yang membuat kulit kepala Yang Chen gatal. Dia tak kuasa menahan tawa dan tangis dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia memberitahu Yang Mulia Bunga Roh bahwa dia pergi ke Sekte Tiga Bunga untuk mencari teknik dao hidup dan mati, bukan untuk bersenang-senang. Dia masih memiliki Zhang Suelian di Paviliun Dewa Langit, jadi di mana dia punya waktu untuk mencari orang lain sekarang. Yang Chen menghela napas dalam hati, berpikir dengan hati-hati, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa aku harus menyembunyikannya? Karena tujuanku memang seperti itu, mengapa tidak berbicara terus terang dengan Spirit Flower Venerate? Yang Chen tidak dapat menahan tawa, berpikir bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Saat tengah asyik berpikir, suara ketukan pintu terdengar lagi. Yang Chen memandang dengan indera spiritualnya dan melihat seorang wanita yang sangat cantik muncul di hadapannya. Melihat wanita ini, Yang Chen tahu itu adalah pengaturan lain oleh Spirit Flower Venerate. Kali ini, dia akan setuju dan pergi menemui Spirit Flower Venerate untuk menjernihkan masalah. Tepat saat ia sedang memikirkan hal ini, Yang Chen terkejut mendengar wanita itu berbicara dengan lembut dan halus, Tuan Muda Yang, saya murid ketiga Spirit Flower Venerate, nama saya Lin Wanying. Tuan saya mengundang Anda untuk datang, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Mendengar Lin Wanying menyebut gurunya, Yang Chen langsung setuju, baiklah, tidak masalah. Kebetulan, saya juga punya sesuatu untuk didiskusikan dengan senior Lin Hua. Nona Lin, silakan pimpin jalannya. Saat dia berbicara, Yang Chen sudah keluar dari pintu. Melihat Yang Chen akhirnya keluar, Lin Wanying tidak dapat menahan rasa penasarannya untuk melihat seperti apa rupanya. Lagi pula, pemuda di depannya ini telah membuat heboh para saudarinya beberapa hari terakhir ini. Mereka telah mengikuti instruksi Spirit Flower Venerate, merendahkan diri untuk menemukan Yang Chen, dan apa hasilnya? Mereka semua ditolak, dan Yang Chen menghentikan mereka di pintu tanpa menunjukkan wajah aslinya. Gurunya mengatakan itu karena mereka tidak memenuhi keinginan Yang Chen, jadi dia tidak menemui mereka. Sekarang Yang Chen muncul di hadapannya, apakah itu berarti dia telah memuaskan Yang Chen? Hal ini membuat pikiran Lin Wanying berkecamuk. Ia bahkan tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Yang Chen, dan hatinya pun tidak memiliki banyak niat baik untuknya. Ia malah bergumam dalam hati. Gurunya sangat memuji Yang Chen, dan dia penasaran dengan kemampuan luar biasa apa yang dimilikinya.
Sambil berpikir, Lin Wanying tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yang Chen, ikutlah denganku. Yang Chen tidak banyak bicara dan ikut bersama Lin Wanying. Lin Wanying melambaikan tangannya sedikit, dan tanpa diduga, seekor bangau putih terbang dari kejauhan, dan mereka menungganginya bersama-sama, tampak santai dan bebas. Saat mereka terbang, mereka menarik perhatian banyak orang, karena sungguh mengejutkan bahwa Yang Chen dan Lin Wanying sekarang berada di luar bersama. Lin Wanying benar-benar mengalahkan orang bernama Yang Chen. Ya Tuhan, dia bahkan tidak mendengarkanku saat aku berteriak padanya tadi. Anak bermarga yang ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Banyak wanita yang pergi mencari Yang Chen mendengar berita itu dan bergegas keluar. Melihat penampilan Yang Chen yang tenang, mereka merasa tidak senang dalam hati mereka, merasa bahwa Yang Chen hanyalah orang biasa, dan mengapa dia harus menolak mereka. Dalam sekejap, sekelompok orang mulai mengirimkan transmisi suara ke Lin Wanying. Lin Wanying, ayo kita beri anak ini pelajaran dan lihat apa hebatnya dia. Berani menyinggung kami. Ya, ada begitu banyak orang yang mengejar kita di sekte itu, dan dia berani menolak ketika kita mencarinya. Sekelompok kultivator wanita tahap nirvana jelas tidak puas. Mata Lin Wanying bergerak cepat ke sana kemari, sungguh-sungguh ingin tahu, dan diam-diam berdiskusi dengan saudara-saudara perempuannya. Diskusi itu dengan cepat membuahkan hasil. Yang Chen tidak menyadari apa yang dipikirkan kelompok itu dan hanya menutup matanya untuk beristirahat. Namun tak lama kemudian, dia merasakan ada pergerakan dalam jiwanya dan melihat sesosok makhluk roh besar di samping seorang kultivator wanita panggung agung tiba-tiba kehilangan kendali dan menerkam ke arahnya. Binatang roh ini dijinakkan dari binatang buas, berukuran raksasa dan berpenampilan seperti harimau dengan gerakan seperti serigala. Jelas sekali ia merupakan spesies yang bermutasi. Saat menerkam ke arah Yang Chen, ia sangat agresif, memperlihatkan kekuatan aslinya. Itu adalah harimau bersayap awan yang bermutasi. Binatang harimau bersayap awan. Sepertinya itu binatang harimau bersayap awan milik Lingmin Tianzun. Lingmin Tianzun juga pernah mencoba mencari Yang Chen sebelumnya, tetapi ia menemui jalan buntu. Kebetulan ia memiliki binatang harimau bersayap awan di bawah komandonya, yang konon memiliki kekuatan 12.000 prasasti niat Dao. Begitu ia menggigit orang ini, anak bermarga yang ini akan langsung bertindak. Ekspresi arogan orang ini perlu menunjukkan kekuatan kita. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu siapa dirinya. Para wanita itu tengah berdiskusi secara diam-diam, dan Yang Chen tidak menyadari hal ini. Dia hanya tahu bahwa binatang harimau bersayap awan yang ganas sedang menerkam ke arahnya. Akan tetapi, bahkan saat makhluk itu menerkam ke arahnya, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia bahkan tidak berniat untuk membuka matanya. Orang bodoh. Lin Wanying terkejut. Mungkinkah Yang Chen itu bodoh? Itu akan mengerikan. Binatang harimau bersayap awan, bagaimanapun juga, adalah binatang buas. Sekalipun dijinakkan, ia tidak memiliki kecerdasan spiritual, dan ia tidak akan berhenti ketika diperintah. Dan dengan lebih dari 10.000 prasasti Dao Inten, tidak akan mudah baginya untuk menghentikannya. Sekalipun Yang Chen tidak sesuai dengan namanya, setidaknya dia harus menghindarinya. Jika dia benar-benar terluka, para gurunya akan menyalahkan mereka ketika saatnya tiba, dan merekalah yang akan menderita. Banyak orang mengira akan terjadi pertumpahan darah. Banyak kultivator wanita mengira Yang Chen akan terluka. Lagi pula, binatang harimau bersayap awan itu cukup ganas. Melihat Yang Chen dan tuan mereka memiliki sikap yang sangat berbeda, mereka semua bersiap untuk segera menyelamatkannya. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Yang Chen bahkan tidak bergerak, hanya sedikit menggigil. Seketika, sebuah domain muncul dalam sekejap. Saat domain itu tertutupi, binatang harimau bersayap awan pun segera terbungkus di dalamnya. Pada saat itu, binatang harimau bersayap awan meraung, matanya dipenuhi rasa takut saat menatap Yang Chen, seakan-akan ia telah bertemu musuh yang tak terkalahkan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia sudah terlalu takut untuk melawan. Namun, ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah terjebak di rawa-rawa. Bukan hanya binatang harimau bersayap awan. Para kultivator wanita lainnya juga diselimuti oleh domain Yang Chen. Dalam sekejap, mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Pada saat itu, mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang sama seperti binatang harimau bersayap awan, berbagai emosi meluap-luap. Belum lagi para kultivator tahap nirvana, bahkan Lingmin Tianzun merasakan guncangan di hatinya, menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak bebas di wilayah kekuasaan Yang Chen. Mereka tahu bahwa kekuatan ini datang dari Yang Chen. Bagus, kuat sekali. Sekelompok kultivator wanita benar-benar terkejut, tidak percaya ini adalah kekuatan tahap nirvana. Bagaimana tahap nirvana bisa memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu? Apakah mereka benar-benar berada di alam yang sama? Yang Chen merasa tak berdaya dalam menghalau para kultivator wanita ini. Binatang harimau bersayap awan tiba-tiba menerkamnya, yang pasti merupakan tindakan penyelidikan dari para kultivator wanita ini.
Namun, menggunakan puluhan ribu prasasti Dao Intens sebagai tindakan mematikan untuk sebuah penyelidikan, jika dia hanya karakter biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Apa tujuan mereka? Kemungkinan besar, mereka ingin mengujinya. Karena itu, ia terlalu malas untuk bersikap sopan kepada orang-orang ini. Jika mereka ingin mengujinya, ia akan memberi tahu mereka kekuatannya. Sekarang, para kultivator wanita ini benar-benar memahami kekuatan Yang Chen. Melihat ke belakang, mereka semua menelan ludah. Belum lagi binatang harimau bersayap awan, masing-masing dari mereka berkeringat dingin di punggung mereka, memperlihatkan kehebatan Yang Chen. Perlu kau ketahui, Yang Chen bahkan tidak bergerak dari awal. Itu kecelakaan, kecelakaan. Lingmin Tianzun adalah yang pertama bereaksi, buru-buru berkata, Tuan Muda Yang Chen, barusan makhluk rohku tiba-tiba lepas kendali dan menyebabkan masalah bagi Anda. Saya harap Anda bisa menyelamatkannya. Lingmin Tianzun tak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Binatang harimau bersayap awan miliknya sangat berharga, jika Yang Chen membunuhnya, ia pasti akan patah hati. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, senior Lingmin perlu lebih memperhatikan binatang rohnya lain kali. Lingmin Tianzun menghela napas. Meskipun kekuatannya cukup baik di tahap kenaikan agung, saat itu, ia benar-benar merasa akan kesulitan menghadapi kekuatan Yang Chen, bahkan sebagai seorang ahli tahap Mahayana. Kultivator tahap Nirvana mengalahkan kultivator tahap kenaikan agung bukanlah hal yang baru, tetapi sangat jarang. Mungkinkah orang ini iblis seperti itu? Nona Lin, bagaimana kalau kita lanjutkan? Tanya Yang Chen. Dengan kebijaksanaannya, ia bisa menebak bahwa Lin Wanying juga terlibat dalam masalah ini, tetapi terlalu malas untuk berdebat. Lin Wanying masih terkejut, dan buru-buru berkata dengan panik, Oke, tidak masalah. Lin Wanying kini benar-benar tahu betapa hebatnya Yang Chen, dan ia tak berani menguji atau menyinggung perasaannya lagi. Ia pun bergegas membawanya menemui gurunya. Yang lainnya juga sangat hormat, mengetahui betapa tangguhnya Yang Chen. Dengan demikian, di bawah bimbingan Lin Wanying, Yang Chen tiba di depan aula besar. Tak lama kemudian, Yang Chen melangkah masuk dan bertemu dengan Spirit Flower Venerate. Spirit Flower Venerate tersenyum terkejut saat melihat Yang Chen, temanku, tidak mudah membuatmu keluar. Yang Chen berkata sambil tersenyum kecut, senior bercanda. Ngomong-ngomong, apa alasan senior mencariku kali ini? Spirit Flower Venerate berkata dengan sungguh-sungguh, begini, kami telah memberitahu berbagai pembangkit tenaga tingkat raja tentang masalah Anda, dan leluhur Sekte Tiga Bunga kami, Yu Yin Wang, juga telah mengetahuinya dan telah bekerja sama dengan wilayah selatan untuk menyusun rencana untuk melancarkan serangan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Yin Ekstrim. Namun, sebelum itu, jasa Anda sungguh tak tertandingi, jadi saya ingin mengingatkan Anda bahwa pembangkit tenaga tingkat raja itu mungkin akan memberi Anda hadiah yang besar. Mendengar hadiahnya, Yang Chen tentu saja sangat gembira. Nah, hahaha, Yang Chen, sahabatku, bagaimana menurutmu tentang muridku? Yingwan belum bertunangan, kata Spirit Flower Venerate sambil tersenyum lebar. Jika sebelumnya, dia tidak akan sejujur itu. Tapi sekarang, visi Yang Chen begitu tinggi sehingga dia tidak menerima siapapun, yang benar-benar menguji kesabarannya, membuatnya bertanya-tanya wanita seperti apa yang disukai anak bermarga yang ini. Oleh karena itu, dia bersikap terus terang, tidak percaya bahwa dia tidak bisa menang atas Yang Chen. Pipi Lin Wanying memerah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak puas dengan Yang Chen, tetapi setelah menyaksikan kehebatannya tadi, dia benar-benar terkejut. Berada dalam hubungan yang ditakdirkan dengan orang seperti itu mungkin akan menjadi sesuatu yang membuat wanita manapun bahagia. Namun, Yang Chen menunjukkan ekspresi getir dan berkata, Senior Spirit Flower, Anda mungkin salah paham dengan maksud saya. Apa maksudmu? Tanya Spirit Flower Venerate dengan bingung. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, aku memilih untuk tinggal di Sekte Tiga Bunga untuk sementara waktu karena suatu alasan, tetapi bukan karena murid-murid cantik Sekte Anda. Bukan karena murid-murid perempuan Anda tidak berprestasi, tetapi bukan itu niatku. Spirit Flower Venerate sangat terkejut, bukankah ini tujuan Yang Chen? Untuk sesaat, dia benar-benar merasa begitu, lagi pula, dia telah memperkenalkan banyak gadis kepada Yang Chen selama ini, dan pria manapun akan sulit untuk tidak tersentuh hatinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, pihak lain mungkin memang punya pemikiran lain. Apakah ada tujuan lain bagimu untuk tetap tinggal di Sekte Tiga Bunga kami untuk sementara waktu, sahabat muda Yang Chen? Tanya Spirit Flower Venerate. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, berkata langsung, Senior Spirit Flower, beginilah adanya. Dahulu kala, saya mendengar bahwa ada teknik Dao tertinggi, yang disebut teknik Dao hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah ini benar. Mendengar kata-kata Yang Chen, Spirit Flower Venerate mengerutkan kening, maksudmu, niat Dao terkuat yang kau tunjukkan beberapa waktu lalu, tetapi tak seorang pun mengenalinya, adalah niat Dao hidup dan mati.
Yang Chen tahu bahwa Spirit Flower Venerate pasti akan bertanya, dan berkata dengan senyum pahit, begitulah adanya, bisakah kamu memastikan apakah rumor yang baru saja aku sebutkan itu benar? Setelah ragu sejenak, Spirit Flower Venerate menyipitkan matanya dan mengangguk pelan. Mendengar ini, Yang Chen menjadi bersemangat, dan cahaya terang bersinar di matanya. Apa yang membuatnya begitu khawatir sebelumnya? Kalau saja dia datang ke wilayah utara dari tanah Yin ekstrim tanpa menemukan teknik Dao untuk niat Dao hidup dan mati, keyakinannya pasti akan sangat terguncang, belum lagi semua usahanya akan sia-sia. Itu seperti mencari hampir setengah dari alam selatan tanpa menemukan teknik Dao yang dapat dikultivasikan, yang tentu akan membuat frustrasi. Namun, untungnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Surga tidak mengecewakannya. Setelah usahanya, ia akhirnya menemukan teknik Dao hidup dan mati. Terlepas dari apakah dia bisa mempelajari teknik Dao ini, setidaknya itu membuktikan bahwa teknik ini ada di dunia. Yang Chen sangat gembira, dan matanya dipenuhi kerinduan saat menatap Spirit Flower Venerate. Saat itu, Lin Wanying, yang berdiri di sampingnya, merasa kesal. Awalnya ia mengira Yang Chen tertarik padanya, tetapi setelah berganti topik, ia menyadari bahwa tujuan Yang Chen datang ke Sekte Tiga Bunga bukanlah karena cinta. Spirit Flower Venerate tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Chen, sebenarnya, dia juga merasa sedikit tidak puas setelah mendengar tujuannya. Namun, ia tidak menunjukkan apapun di wajahnya dan dengan tenang berkata, Sekte Tiga Bunga kami pernah memiliki seorang leluhur tingkat raja yang menciptakan teknik Dao yang disebut Kitab Suci Reinkarnasi. Guru leluhur ini mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan menciptakannya. Ia menaruh harapan besar padanya dan berharap dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Meskipun ia menciptakan kitab suci reinkarnasi, sangat sedikit orang yang mampu menguasai niat Dao hidup dan mati. Hingga hari ini, kitab suci reinkarnasi tersimpan di kedalaman paviliun Sekte Tiga Bunga kami dan selalu sulit untuk diungkapkan. Mendengar ini, Yang Chen semakin memahami kitab suci reinkarnasi, dan berkata, saya tidak tahu apakah Sekte Anda mengizinkan saya melihat kitab suci ini. Saya bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan kitab suci reinkarnasi. Yang Chen, kitab suci reinkarnasi adalah masalah yang sangat penting, dan bahkan aku tidak bisa memutuskannya. Jika kau ingin mendapatkan kitab suci reinkarnasi, itu tergantung pada wajah Raja Yuyin dari Sekte Tiga Bunga kita, kata Yang Mulia Bunga Roh. Yang Chen sedikit terkejut, Raja Yuyin. Benar, kitab suci reinkarnasi adalah teknik Dao tingkat tertinggi di sekte kami dan merupakan peninggalan leluhur tingkat raja. Bahkan saya tidak memiliki hak untuk memutuskannya. Saya harap Anda bisa mengerti, kata Spirit Flower Venerate dengan lembut. Yang Chen tentu saja mengerti. Yang mengejutkannya adalah betapa kebetulannya Raja Yuyin adalah orang yang dicari Ji Wuyi. Ketika memikirkan hal ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat, bagaimana saya bisa bertemu Raja Senior Yuyin? Mengenai masalah ini, aku akan segera melapor kepada Raja Yuyin. Namun, Raja Yuyin sangat sibuk, dan aku tidak yakin kapan dia akan memberimu jawaban, kata Spirit Flower Venerate. Yang Chen tahu bahwa itu adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dan tidak ada jaminan bahwa dia bisa melihat mereka hanya karena dia ingin. Dengan pemikiran itu, Yang Chen hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Karena dia sudah datang sejauh ini, tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Kalau begitu, aku akan menunggu dengan sabar jawaban senior. Yang Chen membungkuk sedikit. Spirit Flower Venerate mengangguk pelan. Awalnya ia berencana untuk mengobrol baik-baik dengan Yang Chen, tetapi siapa sangka tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk teknik Dao hidup dan mati. Dia menyadari bahwa titik awalnya salah dan tidak banyak bicara kepada Yang Chen, membiarkan Lin Wanying membawanya kembali. Dalam perjalanan pulang, meskipun Lin Wanying ingin berbicara dengan Yang Chen, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Seperti itu saja, Yang Chen kembali ke kediamannya. Sekembalinya, Yang Chen menunggu dengan sabar. Selama penantian ini, ia mulai mengolah kitab suci Taiyuan, dengan maksud menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Tingkat kekuatan sucinya jauh tertinggal dibandingkan tingkat prasasti niat Dao miliknya. Ini salah satu masalahnya. Selain itu, ada masalah asal mula Ki jahat. Karena asal mula Ki jahat telah sepenuhnya tersegel, jika ada kesempatan, Yang Chen tentu akan segera membukanya. Lagi pula, dia telah meninggalkan tanah Yin ekstrim, dan bahkan jika dia membuka segel asal Ki jahat sekarang dan memberi tahu makhluk hantu itu lokasinya, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, masih ada masalah. Asal Ki jahat sulit baginya untuk ditahan, dan perubahan Ki jahat ke efek terbaiknya adalah hal yang mengkhawatirkan bagi Yang Chen. Namun Yang Chen punya solusinya. Solusinya adalah fokus pada Ki Iblis kuno. Kini, jumlah terbatas Ki Iblis kuno yang menekan Ki jahat pada akhirnya akan mendorongnya untuk mengolah lebih banyak Ki jahat, atau menyempurnakan asal Ki jahat. Cara terbaik adalah menemukan lebih banyak Ki Iblis kuno. Namun, di mana dia bisa menemukan Ki Iblis kuno di alam selatan? Kembali ke alam roh bukanlah perkara mudah.
Jadi, cara terbaiknya adalah menganalisis ki iblis kuno dan melihat apakah dia bisa menemukan pengganti yang serupa. Yang Chen mempelajari dengan saksama, tetapi dia tidak dapat mengetahui mengapa ki iblis kuno dapat menekan ki jahat. Namun, Yang Chen tidak menyerah dan melanjutkan penelitiannya selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Yang Chen tiba-tiba mendapat ide. Jadi begitulah, ki jahat tidak stabil, sementara ki iblis kuno adalah kekuatan yang menjaga ketertiban. Kekuatan dahsyat yang tersembunyi di kedalaman ki iblis kuno menstabilkan ki jahat saat mereka bersentuhan, berfungsi sebagai inti harmoni yin yang, seperti matahari dan bulan yang menstabilkan segala sesuatu di langit dan bumi. Yang Chen menemukan akar permasalahannya dan mulai memikirkan pengganti ki iblis kuno. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak akan mudah untuk menemukan pengganti ki iblis kuno, dan pengganti sementara yang dipikirkannya hanya dapat menekan ki jahat untuk waktu yang singkat. Ada 14 bahan untuk menggantikan ki iblis kuno, dan aku punya 7. Aku perlu mengumpulkan 7 sisanya, kalau ada pasar di dekat Sekte Tiga Bunga, pikir Yang Chen dalam hati. Lebih dari 10 hari berlalu, dan Raja Yuyin masih belum memberikan balasan. Sepertinya Raja Yuyin pun punya urusan sendiri, dan mungkin tidak mungkin baginya untuk membalas dalam waktu singkat. Kalau begitu, Yang Chen hanya bisa pergi ke pasar terdekat dan melihat-lihat. Saat itu, Yang Chen meninggalkan ruangan, jiwanya menyebar, dan dia mulai mencari. Sulit menemukannya hanya dengan menggunakan jiwanya. Yang Chen segera menemukan seorang kultivator wanita pada tahap nirvana dan menanyakan arah padanya. Kultivator wanita tingkat nirvana sangat gembira mendengar pertanyaan Yang Chen, dan akhirnya dia memberitahu Yang Chen lokasi pasar tanpa ada yang terlewat. Tanpa ragu, Yang Chen langsung menuju pasar, berniat mencari bahan dan memurnikan asal ki jahat terlebih dahulu. Setelah dimurnikan, ki sejatinya akan sepenuhnya berubah menjadi ki jahat, yang memiliki kekuatan luar biasa. Ki sejati yang berubah tanpa syarat menjadi ki jahat memiliki manfaat tambahan berupa lapisan kekuatan material ekstra, jauh lebih berharga daripada memiliki prasasti niat dao tambahan. Mengikuti rute yang informasinya telah dikumpulkan sebelumnya, Yang Chen akhirnya tiba di pasar lokal yang diinginkan dalam Sekte Tiga Bunga. Karena pasar ini diselenggarakan oleh penduduk setempat, pasar ini tidak terlalu besar. Saat memasuki pasar, Yang Chen tidak menghadapi aturan ketat apapun dan mulai menjelajahi lingkungan sekitarnya segera. Namun, setelah menjelajahi seluruh pasar, ekspresi Yang Chen berubah serius, karena ia belum menemukan bahan alternatif yang diharapkannya. Meskipun demikian, dia tidak menyerah dan segera menelusuri seluruh pasar. Pasarnya tidak begitu besar, dan upaya sungguh-sungguh untuk meliput semuanya tidak terlalu sulit, hanya memerlukan beberapa jam saja. Tetapi dia tidak dapat menemukan bahan alternatif sama sekali. Hal ini membuat Yang Chen merasa kesal. Dia tidak dapat menemukan satu pun dari 7 material alternatif yang hilang, yang membuatnya sangat cemas. Namun setelah dipikir-pikir, ia pun melepaskannya. Semua bahan yang ia inginkan ada padanya, dan pasarnya tidak luas, jadi wajar saja jika ia tidak bisa menemukannya di sana. Karena dia tidak dapat menemukan mereka saat itu, Yang Chen menyerah dan kembali, kegembiraannya diredam oleh kenyataan. Memang, Yang Chen tersenyum pahit, harapannya terlalu tinggi. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk memurnikan sumber ki jahat seperti itu? Jika memungkinkan untuk memurnikannya dengan mudah, makhluk hantu di tanah yin ekstrim tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan solusi bagi sumber ki jahat ini. Dengan pemikiran ini, Yang Chen melepaskan banyak kekhawatiran dan memulai perjalanan pulangnya. Dalam perjalanan pulang, dia sesekali mengamati keadaan sekelilingnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Saat melakukan hal itu, dia melihat sesuatu yang benar-benar menggelitik minatnya. Itu adalah formula pil, bernama pil sulaman pola matahari. Pil ini dapat membantu para ahli tahap nirvana meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan dianggap sebagai resep pil tingkat abadi. Penjual formula pil ini adalah seorang wanita cantik yang dengan terus terang memperkenalkan efek dan kerugian pil tersebut. Jadi, apa hebatnya pil sulaman pola matahari ini? Ketika efek pil mencapai puncaknya, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Minum satu pil bukan berarti efeknya berakhir. Kita bisa minum beberapa pil, dan efeknya akan tetap maksimal. Banyak orang yang meminum pil ini tumbuh pesat dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Namun, ada juga kekurangannya yang jelas. Apa kekurangannya? Nah, pil tersebut harus diminum selama masa yang tertinggi untuk mencapai efek terbaik. Di waktu lain, efeknya cukup biasa saja, dan setelah minum beberapa pil, tidak ada peningkatan signifikan yang diharapkan. Kondisi waktu yang tertinggi agak ketat. Setidaknya, dibutuhkan lebih dari 30 tahun bagi waktu yang tertinggi untuk tiba sekali. Waktu ini mewakili waktu ketika matahari yang sengit berada paling dekat dengan antarmuka. Yang Chen menghitung bahwa masih ada lebih dari 20 tahun lagi hingga waktu ini tiba. Bagaimana dia bisa menunggu 20 tahun untuk minum pil? Pilihan lainnya adalah menemukan tanah yang agung. Sama seperti ekstrim yin, seseorang harus pergi ke tanah ekstrim yin untuk menemukannya.
Mengenai tanah yang tertinggi, Yang Chen tidak tahu apakah tanah itu ada di wilayah utara dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nona muda, bolehkah saya bertanya apakah tanah yang tertinggi yang dibutuhkan oleh pil sulaman pola matahari ada di wilayah utara kita? Tanya Yang Chen. Wanita cantik itu melirik Yang Chen, ketertarikannya padanya langsung memudar saat melihat penampilannya yang biasa saja. Karena banyak orang telah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, dan Yang Chen bukan yang pertama, dia menjawab dengan jawaban yang membosankan, kamu seharusnya pernah mendengar tentang gunung api ekstrim yang terkenal itu. Jika Yang Chen berkata dia belum pernah mendengarnya, mengingat sikap wanita itu terhadapnya, dia kemungkinan akan marah besar. Tetapi jika dia mengatakan mengetahui hal itu, dia harus mengakui bahwa dia pernah ditipu sebelumnya. Yang Chen menjelaskan tanpa ada yang terlewat, saya belum pernah mendengar tentang gunung api ekstrim ini. Seperti yang diduga, wanita cantik itu melotot ke arahnya dan segera melepaskan ki tahap nirvananya. Dia tidak mengenali Yang Chen dan memelototinya dengan marah, nak, kamu mau beli atau tidak? Kalau tidak mampu, pergi saja sekarang. Saya akan membelinya, berapa harga formula pilnya? Tanya Yang Chen. Unifit Merits, 20.000. Wanita cantik itu menjawab dengan dingin. Mendengar jawabannya, Yang Chen tertegun, keunggulan terpadu. Dia hampir bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mata uang yang digunakan di medan perang utara juga berupa poin prestasi, sama seperti di wilayah selatan. Transaksi di pasar sebagian besar didasarkan pada poin prestasi. Hal ini membuat Yang Chen khawatir. Dia memiliki poin pahala di wilayah selatan dan bahkan di tanah Yin ekstrim, tetapi tidak pernah di utara. Bagaimana dia bisa membelinya? Yang Chen benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia berkata, Nona, bisakah kau mengubah metode transaksinya? Aku bisa menggunakan harta karun lain untuk ditukar denganmu. Wanita cantik itu mencibir, kurasa kau tidak mampu membelinya. Bawa poin prestasi atau pergilah, jangan ganggu urusanku. Dia sudah tahu bahwa Yang Chen tidak punya uang dan hanya membuat keributan. Yang Chen mengerutkan kening dan, melihat sikap wanita cantik itu, kehabisan ide. Namun, ia segera mengeluarkan dua ramuan dari dadanya. Kedua ramuan ini adalah pil dao tak berujung, yang telah disempurnakannya sebelumnya. Yang Chen masih punya banyak pil tersisa, tetapi sekarang tidak ada gunanya lagi. Wanita cantik itu berteriak, kamu mau pergi atau tidak? Yang Chen merentangkan tangannya, Yang mulia, lihatlah pil-pil ini. Saya akan menukar pil dao tak berujung ini dengan formula pil Anda, bagaimana menurut Anda? Wanita cantik itu awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi ketika mendengar kata-kata, Endless Dao Pills, ekspresinya tiba-tiba berubah, apa katamu? Endless Dao Pills. Dia telah mendengar tentang ramuan terkenal seperti itu, dan mungkin tidak ada ahli tahap nirvana yang tidak bermimpi mendapatkannya. Setelah melihat lebih dekat, wanita cantik itu melihat bahwa pil di tangan Yang Chen memang adalah pil dao tak berujung. Yang Chen mengeluarkan pil-pil itu dan berkata dengan lugas, Yang mulia, jika Anda masih tidak mau menukar pil-pil ini, saya harus mencari orang lain. Saya rasa saya bisa membeli formula pil ini di tempat lain juga. Sikap wanita cantik itu langsung berubah, dan ia buru-buru menghentikannya, jangan. Sahabat muda, mari kita bicarakan ini. Dengan formula pil ini, aku akan menukarnya dengan dua pil dao tak berujung di tanganmu. Aku janji harga yang adil. Yang Chen menyeringai sinis. Wanita cantik ini benar-benar keras kepala. Dia pikir menukar satu formula pil dengan satu eliksir itu rugi, tapi dua eliksir dengan satu. Lelucon, ya. Yang Chen berkata dengan dingin di tempat kejadian, Nona, satu pil untuk satu formula. Kalau kamu mau tukar tambah, ayo kita lakukan transaksi ini. Setuju. Melihat Yang Chen bukan orang yang naif, wanita cantik itu memaksakan senyum dan langsung setuju. Yang Chen dan wanita cantik itu saling bertukar ramuan dan formula pil, menyelesaikan transaksi mereka dengan memuaskan. Setelah memperoleh formula pil, Yang Chen memeriksanya dengan teliti dan mengangguk puas. Tak lama kemudian, Yang Chen bertanya lebih lanjut. Gadis, bisakah kau memberitahuku sekarang tentang gunung api ekstrim? Tanya Yang Chen. Melihat ia telah mendapatkan pil dao tak berujung, wanita cantik itu sangat gembira. Ia mengamatinya dengan saksama sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. Apakah Anda berbicara tentang gunung berapi-api ekstrim? Karena mereka telah bekerja sama dengan bahagia, ia tidak akan menyembunyikan apapun. Sambil menyeringai memperlihatkan gigi putih mutiaranya, ia berkata, gunung berapi-api ekstrim memang tempat yang tepat untuk mengonsumsi pil sulaman pola matahari. Namun, saya sarankan Anda untuk tidak pergi ke sana kecuali Anda sudah berada di tahap Mahayana. Mulut Yang Chen berkedut. Ia khawatir akan ada masalah dengan ramuan itu. Sekarang tampaknya masalahnya tidak sesederhana itu. Wanita cantik ini secara langsung menyuruhnya untuk mencoba mencapai tingkat Mahayana sebelum pergi ke gunung api ekstrim. Lelucon macam apa ini? Kalau dia bisa mencapai tingkat Mahayana, kenapa dia masih mau ke gunung api ekstrim? Yang Chen bertanya dengan serius, apa maksudmu pergi ke gunung api ekstrim sebelum mencapai tahap Mahayana? Kau tak bisa menyalahkanku karena menipumu.
Gunung berapi api ekstrim memang sangat berbahaya, tapi itu bukan urusanku. Aku hanya menjual formula pil, dan aku tak peduli dengan syarat-syarat pemurnian ramuannya, kata wanita cantik itu sambil mengerucutkan bibirnya. Kau hanya perlu memberitahuku apa yang terjadi dengan gunung berapi-api ekstrim, kata Yang Chen tanpa ekspresi. Wanita cantik itu mengira Yang Chen bertekad pergi ke gunung api ekstrim dengan cara apapun. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia menjelaskan singkat, gunung api ekstrim terkadang meletus dengan magma alami. Magma ini tidak biasa, karena mengandung api inti bumi, api alami. Magma ini dianggap sebagai bencana surgawi tingkat tertinggi. Jika Anda pergi ke tempat seperti itu tanpa mencapai tahap Mahayana dan bertemu magma ini, Anda akan celaka. Bahkan mereka yang kuat di tahap Mahayana pun sulit lolos tanpa cedera saat bertemu magma ini. Yang Chen mengerutkan alisnya. Kekuatan Mahayana Stage sulit untuk lolos tanpa cedera saat menghadapi magma ini. Yang Chen tahu bahwa dia telah ditipu serius kali ini. Dia mungkin tidak dapat menggunakan formula pil yang telah dibelinya. Tapi menyalahkan wanita cantik sekarang tidak ada gunanya. Yang Chen tidak repot-repot membuang kata lagi dan langsung pergi. Lagi pula, ia bisa menilai sendiri seperti apa gunung api ekstrim itu saat ia berada di sana. Apa yang orang lain tidak bisa capai belum tentu berarti ia juga tidak bisa. Bagaimana dia bisa mencapai tahap Mahayana dengan cepat tanpa mengambil risiko? Tak lama kemudian, Yang Chen meninggalkan pasar dan kembali ke tempat tinggalnya. Karena tidak dapat menemukan bahan pengganti untuk Saki, dia tiba-tiba menemukan formula pil sulaman pola matahari yang dapat membantunya meningkatkan kultivasinya, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Awalnya, Yang Chen bermaksud mencari bahan formula pil dan memurnikan ramuan secara langsung. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, ia berpikir bahwa karena ia tidak memiliki poin merit dan ramuan itu tidak akan berguna untuk saat ini, ia memutuskan untuk mengabaikan ide itu untuk sementara. Setelah kembali, Yang Chen melanjutkan kultivasinya selama 2 hari lagi. Ia mengira akan butuh waktu lama sebelum dipanggil oleh Raja Suara Gembira. Yang mengejutkannya, panggilan itu datang tak lama setelah ia kembali kurang dari 2 hari. Hal ini membuat Yang Chen senang. Orang yang datang menjemput Yang Chen tidak lain adalah Spirit Flower Venerate sendiri. Merasakan kedatangan Spirit Flower Venerate, Yang Chen tidak berani menunda dan bangkit untuk menyambutnya. Spirit Flower Senior, kata Yang Chen dengan hormat. Kini mengenakan pakaian berwarna merah muda, Spirit Flower Venerate tampil sangat cantik saat ia berjalan menuju Yang Chen di jalan yang dipenuhi kelopak bunga, memikat para penonton. Yang Chen, kau sungguh beruntung. Kupikir Raja Yuyin akan sulit bertemu denganmu dalam waktu dekat. Aku tak menyangka dia akan meluangkan waktu di tengah kesibukannya, ujar Spirit Flower Venerate sambil tersenyum. Yang Chen juga gembira, ini semua berkat bantuan senior Spirit Flower. Haha, aku tidak berbuat banyak. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Yang Chen, sahabatku, ikutlah aku menemui Raja Yuyin, kata Spirit Flower Venerate lembut. Yang Chen tahu masalah ini serius dan tidak berani menunda, segera mengikuti Spirit Flower Venerate. Dengan lambaian tangannya, Spirit Flower Venerate menuntun Yang Chen meninggalkan tempat itu, menuju ke suatu tempat yang jauh. Dalam sekejap mata, mereka menemukan diri mereka di sebuah lembah pegunungan. Di lembah itu, terdapat sebuah kolam teratai dengan pemandangan yang indah. Kupu-kupu beterbangan di sekitar kolam teratai, dan aroma harum memenuhi udara. Yang Chen mengamati sekeliling dan segera menyadari seorang gadis bertelanjang kaki sedang mengarungi kolam. Ia memancarkan cahaya putih samar, tetapi wajahnya tanpa senyum, bagaikan makhluk surgawi yang tak tersentuh oleh dunia fana. Yang Chen mengernyitkan mulutnya saat melihat gadis itu. Gadis ini tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun, dengan wajah penuh kepolosan, seperti gadis kecil. Kalau saja dia tidak merasakan ki wanita itu dengan saksama, Yang Chen pasti mengira kalau wanita itu berstatus sebagai pemuda surgawi. Namun setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa gadis berusia 11 atau 12 tahun ini tampaknya adalah Raja Suara Gembira. Hal ini membuat Yang Chen merasa canggung, karena sulit dipercaya bahwa satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Wanita di alam selatan terlihat seperti ini. Raja Suara Gembira merasakan kedatangan Yang Chen dan Spirit Flower Venerate. Dia berhenti bermain di air dan duduk langsung di permukaan air sambil menatap Spirit Flower Venerate. Spirit Flower Venerate berkata dengan hormat, Junior Ying memberi salam kepada Bibi Yuyin. Saya membawa Yang Chen ke sini. Ini Yang Chen. Raja Suara Gembira menatap Yang Chen dari atas. Yang Chen merasa aneh karena dia belum pernah melihat seorang penguasa tingkat raja memandangnya dengan begitu saksama sebelumnya. Bahkan, ia tidak merasakan fluktuasi apapun saat Raja Suara Gembira menatapnya. Rasanya aneh, seolah ada yang tidak biasa dari cara Raja Suara Gembira menatapnya. Namun, Yang Chen menepisnya sebagai kesalahpahamannya sendiri dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Raja Suara Gembira berkata, apakah kamu Yang Chen? Ini juniornya, jawab Yang Chen. Raja Suara Gembira berkata tanpa emosi, aku telah mendengar tentang pencapaianmu.
Prestasimu memang pantas dipuji dan diakui. Mengenai hal ini, aku telah berdiskusi dan berunding dengan para ahli tingkat raja lainnya, tetapi kami belum membuat keputusan akhir. Nah, sebelum membuat keputusan, Yang Mulia Bunga Roh memberitahuku tentang permintaanmu. Apakah kau memiliki niat dao hidup dan mati? Ya, Yang Chen mengangguk. Tunjukkan padaku, perintah Raja Suara Gembira. Yang Chen ragu sejenak. Setelah mempertimbangkan pro dan kontranya, ia memutuskan untuk mengungkapkannya. Dia yakin seorang petarung hebat sekelas Raja Suara Gembira tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh kepada junior seperti dirinya. Sekarang, prasasti niat dao Yang Chen telah menyebar, mengungkap niat dao hidup dan mati. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.